Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengarahkan individu anggota masyarakat untuk bertindak sesuai arti norma dan makna sosial yang ada dan terlembaga dalam masyarakat. Kontrol sosial merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu kelompok serta kelompok lain guna memberi arahan terhadap peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi bahkan keadaan kemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian kontrol sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bros Cheseher. Kontrol sosial ialah metode atau cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok luas tertentu. Yang kedua, Peter L. Berger. Kontrol sosial ialah berbagai cara atau upaya yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggotanya yang menyimpang. Yang ketiga yaitu Joseph S. Rouchek. Kontrol sosial adalah segala proses yang direncanakan atau yang belum direncanakan yang memiliki sifat mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Selain itu, kontrol sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dalam pandangan interaksionis simbolik, kontrol sosial adalah hasil dari interaksi individu dengan individu dalam dunia sosial. Individu akan menjadi orang lain dalam dunia sosial saat berinteraksi dengan individu lain. Ini adalah sifat kontrol sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah preventif. Apa itu preventif? Preventif adalah usaha untuk melakukan pencegahan dalam sebelum terjadinya pelanggaran. Yang kedua yaitu represif. Apa yang dimaksud dengan represif adalah usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi yang ditunjukkan untuk memulihkan keadaan ke situasi semula. Yang ketiga yaitu gabungan. Perpaduan antara kedua sifat pengendalian sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memulihkan kembali keadaan semula. Selanjutnya adalah bentuk kontrol sosial. Berikut bentuk-bentuk kontrol sosial yang dapat ditemukan di lingkungan masyarakat sebagai tujuan untuk mencegah perilaku menyimpang. Yang pertama, desas-desus alias gosip. Gosip merupakan bentuk pengendalian sosial yang diyakini masyarakat mampu untuk membuat pelaku pelanggaran sadar akan perbuatannya dan kembali pada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teguran. Teguran merupakan peringatan yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran. Teguran dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Tujuannya agar pelaku pelanggaran segera menyadari kesalahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukuman. Hukuman adalah sanksi negatif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukuman dapat diberikan oleh lembaga formal dan non-formal. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan adalah pemberian bimbingan kepada pelaku pelanggaran. Biasanya diberikan oleh lembaga di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya adalah agama. Kontrol sosial melalui agama diberikan agar pelaku pelanggaran menyadari pedoman hidupnya sehingga menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Yang terakhir yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah penyadaran akan pelaku pelanggaran melalui tindakan fisik. Terkadang hal ini dilakukan sebagai memberikan bentuk-bentuk pengendalian lain, namun kadangkala langsung melalui kekerasan fisik.
Sekian dari kami. Kamsahamnida. Arigato gozaimasu And thank you.